Nasib DA bocah 15 tahun tunawicara kini sudah tidak lagi hidup di jalanan. Awalnya dia ditemukan hidup menggelandang di kompleks Pasar Mahbang Sragen hingga akhirnya sedikit terurus seusai bertemu pasutri penjual bubur di pasar tersebut. Kisah seorang penjual bubur di Pasar Mahbang Sragen merawat bocah 15 tahun tunawicara membuat haru. Meskipun hanya sebentar, Saroh dan Latif, penjual bubur tersebut, sudah menganggap DA adalah anak kandungnya. DA kala itu dijumpainya saat sedang kebingungan di kompleks pasar. Saat ditemui ternyata dia mengalami kesulitan berkomunikasi. Dia kini telah dijemput oleh ayah kandungnya yang telah berpisah dengan DA selama 8 tahun lamanya. Sebelum di Sragen, bocah tersebut berada di Lampung bersama neneknya dan entah bagaimana asal-muasalnya hingga DA sampai berada di Sragen. Kini DA berusia 15 tahun tidak lagi hidup menggelandang di Pasar Mahbang Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Dia sudah bertemu dengan ayahnya. Bertemunya DA dengan ayahnya itu tidak luput dari campur tangan penjual bubur asal Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Selama hidup di Pasar Mahbang, Kecamatan Sambung Macan, DA dirawat oleh penjual bubur Saroh dan suaminya Latif. Keduanya dengan ikhlas merawat seorang anak jalanan berkebutuhan khusus, yakni tunawicara. Anak jalanan tersebut diketahui berinisial DA masih berusia 15 tahun. Saroh menceritakan awalnya dia bertemu dengan DA saat sedang berjualan. DA terlihat kala itu sedang mondar-mandir di depan tempat dia berjualan. Kemudian Saroh mendatangi DA dan bertanya kepadanya dari mana dia berasal. Ternyata DA tidak bisa berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Saroh juga menanyakan di mana DA tidur dan dijawab di emperan toko. Saat ditanya soal orang tua DA, Saroh yang pada awalnya tidak memahami bahasa isyarat sempat mengira orang tua DA sudah meninggal. Meski bukan anak kandung, dengan rasa iba Saroh dan sang suami mencoba merawat DA. Tak luput pula mereka memberi kasih sayangnya kepada DA. Karena merasa iba melihat DA, Saroh sempat bertanya apakah mau tinggal di panti lagi. Dijawab oleh DA bahwa dia tidak mau tinggal di panti dan memilih tinggal di Pasar Mahbang. Pada siang hari menurut Saroh, DA memilih mengamen. Pada satu waktu DA sempat mengumpulkan uang hingga sebesar Rp500.000. Namun uang tersebut lenyap karena dipalak seorang pria bertato saat sedang mengamen. Mendengar cerita itu, Saroh bersama ibu-ibu yang lain di pasar meminta izin kepada DA agar uangnya disimpan oleh mereka. Setelah terkumpul cukup banyak, Saroh menanyakan uang tersebut akan digunakan untuk apa dan DA meminta untuk dibelikan handphone. Menurut Saroh, DA sempat menerima perlakuan yang kurang menyenangkan yang membuat DA takut tidur di pasar. Saroh pun menyiapkan tempat tidur di kios miliknya yang berada di sekitar Pasar Mahbang dan DA tidur di tempat tersebut sejak Sabtu 7 Oktober. Sebelumnya ada seorang YouTuber yang datang ke tempat Saroh berjualan. Kemudian mengunggah kisah DA ke YouTube. Tak berlangsung lama ada seorang perempuan yang telepon YouTuber tersebut dan mengaku sebagai ibu kandung DA. Setelah memastikan bahwa itu benar anaknya, ayah DA datang untuk menjemput sang buah hati. Kapolsek Sambung Macan Ibtu Widarto membenarkan jika DA sudah dibawa pulang oleh keluarga kandungnya ke Kulon Progo. Dia melanjutkan DA berpisah dengan orang tuanya sejak 8 tahun lalu karena ikut nenek tinggal di Lampung Timur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.